orang ibadah yang motoin siapa gitu kan. Dia diem sholat dia diem di depan orang sholat kan, bukan kan bisa aja gitu pakai tripod. Yaudah, itu selesaikan aja ya, skip aja ya segitu. Skip aja. Tentang efektifkah MPLS daring. Nah, setelah MPLS daring pasti dong masa pandemi ini kita belajarnya juga daring. ya Sekolah daring, sekolah online lah katakan. Balik lagi, apakah efektif? Oke, siap. Karena di video gua sebelumnya ada yang curhat, anak yang ikut belajar online itu katanya nggak efektif. Jadi nggak efektifnya begini. Ke gurunya nanya di grup WhatsApp atau di forumnya itu, udah belajar ini, anak-anak udah. Setelah masuk, kamu apa materinya kemarin? Tidak dong Bu, saya tidak tahu. Apakah bisa gitu? Apakah bisa menjamin apabila kita daring, apakah kita akan tetap akan pintar, atau masuk semakin sekolah, bodoh, atau jadi orang purba di sekolah gitu? Gimana? Oke, izin menjawab ya dari soal pertanyaan yang tadi. Konteksnya itu daring, efektif atau tidak? Bagi saya itu efektif karena apa? Kita di tengah pandemik ini kalau tidak belajar, ya kita ingin meneruskan suatu materi pembelajaran, gimana caranya? Ya berarti suatu sistem sekolah itu kan pasti mempunyai ide dan juga mempunyai suatu rumusan permasalahan. Bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan sekolah itu dengan semestinya? Masa di tengah pandemik ini guru tidak mempunyai guru dan juga panitia OSIS seperti MPK tidak mempunyai ide sih bagaimana caranya kita tetap libur apa enggak. Untuk masalah yang tadi efektif atau tidak efektif itu bagaimana caranya seseorang itu dari niatnya sendiri. Misalkan kita dibilang untuk efektif atau tidak efektif itu kan kita untuk pembelajaran yang namanya pembelajaran secara online kita bisa lihat di YouTube dong. Di YouTube. Ya makanya liburkan aja, udah libur. Di YouTube bisa tuh, lihat tuh di YouTube ada di suatu Sini. apa Agak sini. Oh iya. Nah, untuk misalkan tadi orang efektif atau tidak efektif, mungkin ya bisa dibilang si anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran semestinya. Bagaimana anaknya itu bisa memahami materi atau tidak tuh yang tadi bilang. Dan lu anaknya gitu kan? Ya, anaknya. Kata saya tuh bagi kita nih seorang pelajar, kita kan haus ilmu kan, Pasti. Bagaimana kita sebelum kita ya kita masih remaja ya kita harus menggali terus ilmu. Belajar. Maupun itu kita tidak paham suatu materi ya kita bisa search di Google ada, di YouTube ada. Dan makanya benar. Sorry dipotong. Ya, oke. Ya makanya kalau lu bilang bisa di Google, bisa di YouTube, ya udah liburin aja sekolahnya, udah. Ya kan gini, sekolah pengen supaya alasannya anak itu tetap belajar. Iya, betul. Oke, tetap belajar. Tapi kan ya balik lagi, orang yang nggak punya handphone, orangnya itu kan gimana? Pertama. Terus ya kan bisa lihat di Google, di YouTube atau ke perpustakaan. Makanya liburin supaya anak bisa datang ke perpustakaan dan main. Tujuan sekolah itu adalah baik supaya ada effort ya untuk anaknya belajar kan? Iya pasti. Cuman balik lagi. Jadi gini, kalau yang tadi anak yang tidak punya HP, otomatis kan orang tua punya HP dong. Masa orang yang miskin bagaimana? Orang yang tinggal di kolong jembatan seperti apa? Tidak, sekolah pun tidak. Anda tahu kolong jembatan apakah ada listrik? Anda tahu yang di pinggiran Kali Ciliwung apakah dia punya listrik? Ada dong, belut listrik. Emang belut listrik di sungai? Tidak ya? Benar. Kita tidak bisa menyalahkan suatu sistem sekolah yang tadi orang yang miskin masa nggak bisa belajar, orang yang miskin masa dibiarin miskin. Pasti kalau sekolah tidak bisa membiayai, tidak bisa memfasilitasi suatu alat elektronik seperti HP, ya pemerintah turun tangan dong. Harusnya pemerintah turun tangan dan memberikan biaya, memberi biaya atau juga memberi suatu ya kebutuhan pokok lah untuk misalkan si anak ini
tidak bisa mengikuti pembelajaran online dan pemerintah juga turun. Sebagaimana mestinya kita mempunyai kebijakan dong di mana anak itu ya misalkan orang tua nggak punya biaya nih, pemerintah juga harus mempunyai rasa empati dong. Gimana caranya anak ini harus kita tetap sekolah. Iya, pemerintah turun. Ya. Jangankan HP, sembako aja tidak tersampaikan saat pandemi bangsat. Itu tuh liatin ada lalat. Oke. Iya baru aja tadi mikirin dana pemerintah buat sekolah, Tidak dong. sembako aja Apa belum itu turun. Ya gitu. Ya gitu. Oke, dari situnya salah kayak gitu, disiasatin. Nah, sekarang ada anak yang ikutin daring sekolah atau sekolah online. Mereka ngerasa nggak ngerti dengan materinya. Oh, Segimanapun dia berusaha, dia tetap nggak ngerti harus kayak gimana dong. Ya, kalau misalkan kayak pembelajaran online seperti YouTube dan Google tidak membantu, ya kita mempunyai teman lah. Bisa jadi kalau misalkan kita ngomongnya social distancing seperti ini, yang penting kita ikuti protokol kesehatan. Kita bisa minta tolong bantuan kepada teman-teman yang misalkan nggak mungkin lah kita di pelosok ya, misalkan rumah di pelosok seperti ya dalam arti kata seperti kayak gitu. Afrika. Ya pastinya ya pastinya kita mempunyai teman dan juga saudara, ya saudara seumuran, teman seumuran. Pastinya juga kan misalkan ikutan MPLS tuh bisa bareng-bareng, kita nggak tahu materi ini kan bisa nanya ke temennya. Nah itu satunya, misalkan Fungsi teman fungsi adalah teman. saat kita butuh. Iya. Kita nggak butuh, tinggalin aja. Teman-teman apa itu? Udah itu sedikit apa ya? Intermezzo. Tidak dong, setelah 30 menit masih intermezzo. Ada tambahan nggak? Cukup. Alah. MPLS cobalah untuk sesuai fungsi. Tapi tadi udah dijelasin ya gitu ya. Sekolah online? Sekolah online kita hargai usaha-usaha guru. Bagaimana cara supaya murid tidak malas kan? Untuk murid itu kan apabila Murid tidak lebih baik didorong, malas. apabila tidak didorong, maka tidak akan belajar. Enggak juga dong. Ya Kan kalau tergantung muridnya juga. Gua enggak Tapi ada juga murid yang offline aja bodoh, apalagi online gitu. offline saja sudah bodoh, hei Anda, apalagi saya menemukan kesimpulan baru bahwa Anda tidak bisa karena Anda malas. Itu. Betul gak? Anda tidak karena ingin. tidak ada link ke pemerintah, tidak ada koneksi untuk ke perpustakaan, tidak ada koneksi untuk ke Google karena miskin. Gara-gara Anda kemiskinan. meminjam buku tidak dikembalikan, jadi sulit ke perpustakaan. Iya. Akses ke perpustakaan Anda malu Anda. Forbidden. Dari blacklist dari Blacklist. Pengen minjem buku yang kemarin mana? Itulah. Salahnya di situ. Jadi orang-orang males baca karena baru baca satu buku dan hilang, mereka tidak bisa baca lagi. Hanya dikembaliin malah hilang. Disuruh ganti enggak. Dia kan miskin. udah miskin, malas minjem buku enggak dibalikin. Pengen belajar susah. Komplit al-bahlul. Mungkin Anda masa depan Anda akan menjadi seorang Pengangguran. yang berhak menerima kartu prakerja. Iya, seorang yang berhak menerima prakerja. Sulit. Kartu prakerja sulit. Nah, next. Tadi udah bahas-bahas yang serius tadi. Iya. Sekarang kita bahas yang lagi viral. Oh, apa itu? Anda Mirip. tahu? Mirip. Anda tahu? Makan jembut. Haknya atau kalau gua pribadi kan si Eric Colim mau ngesberai sama siapapun, is oke, nggak jadi masalah.